Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak Chandra dan juga teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dela Kartika sebagai pemateri 1, Aura Izzatul Jannah sebagai pemateri 2, dan Rahmania Aisy sebagai pemateri 3. Di sini kami membawakan materi tentang membaca lancar. Oke, baik. Materi pertama itu tentang hakikat pembelajaran membaca lancar yang akan dibacakan oleh pemateri 1 yaitu Dela Kartika. Kepada Dela Kartika kami persilahkan. Moderator, saya sebagai pemateri 1 akan membacakan materi tentang hakikat pembelajaran membaca lancar. Menurut Tarigan, dalam Suhartini pada tahun 2013 mengatakan bahwa hakikat membaca lancar adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat, agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Menurut Eni, dalam Kresnadi pada tahun 2014, membaca lancar adalah membaca dengan tidak tersendat-sendat, membaca dengan intonasi dan pelafalan yang benar, serta memperhatikan tanda baca. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dela Kartika sebagai pemateri 1. Materi berikutnya itu tentang tahapan membaca lancar yang akan dibacakan oleh pemateri 2, Aura Izzatul Jannah. Kepada Aura kami Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan membaca lancar. Menurut menurut Chal, tahapan membaca lancar yang pertama yaitu membaca. Tahapan yang dialami dari lahir hingga kelas 1, anak menguasai beberapa persyaratan untuk membaca seperti mempelajari arah menulis dan membaca dari kiri ke kanan, mengidentifikasi huruf, menulis nama, membaca kata-kata yang sering muncul. Misalnya, sewaktu anak melihat sesuatu barang, anak akan membaca label barang tersebut. Yang kedua yaitu tahap 1. Tahap 1 biasa disebut juga tahap decoding. Di kelas 1 dan 2. Tahapan membaca yang sesungguhnya yaitu ketika anak menemukan bahwa huruf adalah representasi ungkapan yang disuarakan. Walaupun demikian, kita belum dapat mengajarkan membaca jika anak belum benar-benar siap. Yang selanjutnya yaitu tahap 2. Biasa disebut juga dengan menghubungkan dan kefasihan. Di kelas 2 dan di kelas 3, anak menjadi penasaran terhadap apa yang dibacanya, ingin membaca lebih banyak lagi, kemampuan dekodingnya. Kecepatannya dalam membaca meningkat dan kecepatannya dalam membaca semakin lancar. Yang keempat yaitu ada tahap 3, biasa disebut juga dengan membaca untuk belajar. Itu biasanya di kelas 4 sampai 8. Tahap membaca untuk belajar, pada tahap ini motivasi untuk membaca berubah. Perubahan dari learning to read menjadi reading to learn. Dimulai pada tahap 3. Pada tahap ini bagi anak membaca teks adalah untuk memperoleh informasi, sehingga dengan demikian mereka semakin berkembang pesat. Yang terakhir yaitu tahap 4, di sekolah menengah ke atas. Karakter tahap ini adalah kemampuan untuk membandingkan dua atau lebih sudut pandang berdasarkan perbandingan artikel yang dibaca. Kemampuan ini akan muncul hanya apabila guru memberikan latihan berpikir komparatif. Next. Selanjutnya yaitu
yaitu teknik membaca lancar. Ada beberapa indikator dalam membaca lancar. Yang pertama adalah lafal. Artinya bagaimana cara siswa dalam mengucapkan kata atau kalimat dalam teks pendek. Yang kedua yaitu intonasi. Artinya bagaimana kemampuan siswa dalam melakukan kalimat atau kalimat dalam teks pendek. Yang ketiga yaitu jeda. Artinya bagaimana pemberhentian dalam sebuah kalimat atau perhatian antar kalimat yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu ejaan. Artinya bagaimana siswa mengeja huruf satu kalimat. Yang kelima yaitu mimik. Artinya bagaimana gerak tubuh siswa membaca kalimat. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 2. Berikutnya materi tentang model pembelajaran membaca lancar yang akan dibacakan oleh pemateri 3 Rahmani Aisy. Kepada Rahman dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran membaca lancar atau juga disebut sebagai oral reading fluency, disingkat sebagai ORF. Merupakan sebuah model pembelajaran yang digunakan untuk mempraktikkan dan simulasikan proses pembelajaran membaca lancar di sekolah dasar. Ini dikutip pada jurnal oleh Bapak Chandra tahun 2024. Oral reading fluency adalah komponen penting di dalam pembelajaran membaca lancar yang mencakup kemampuan membaca dengan kesadaran, kesegaran, dan keselarasan dalam pengungkapan jeda, intonasi, dan ekspresi suara. Model pembelajaran oral reading fluency dikembangkan berdasarkan petunjuk pengembangan model pembelajaran yang dikemukakan oleh Juice, Will, dan Colquhoun. Sintak model pembelajaran oral reading fluency yang dikembangkan terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, GUES atau terka. Sintak GUES atau terka dapat dalam pembelajaran membaca tahap awal melibatkan proses membuat prediksi, di mana guru membaca judul bacaan dengan nyaring, kemudian memperkenalkan para pelaku dengan cara menceritakan nama-nama mereka, dan beberapa pernyataan yang menceritakan tentang para pelaku, tokoh, dan akhirnya guru menyuruh anak memprediksi kelanjutan cerita. Kegiatan ini dapat didukung oleh berbagai stimulus seperti suara, gerakan, dan ekspresi wajah untuk mempertahankan perhatian siswa. Yang kedua, prosodi modeling. Sintak prosodi modeling atau pemodelan prosodi adalah cara terbaik bagi anak untuk dapat membaca lancar. Adalah dengan mencontohkan proses membaca lancar yang tepat oleh orang yang memiliki keterampilan membaca lancar dengan memperhatikan prosodi. Dalam praktiknya, guru perlu membacakan dengan lantang kepada anak secara bermakna dan ekspresif. Setelah membaca, guru membahas cara menggunakan suara untuk menambahkan makna seperti memperlambat bacaan pada bagian yang sulit dan mengubah nada serta volume setiap jeda sesuai tanda baca. Yang ketiga, early decode tutor. Sintak early decode tutor merupakan metode bacaan berbantuan untuk membantu siswa memahami dekode membaca lancar. Teks yang sulit bagi siswa dapat dibaca dengan bantuan pembaca yang lebih fasih, yang meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca. Proses ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membaca berkelompok, dan yang kedua, membaca berpasangan. Yang keempat, independent reading. Sintak independent reading atau membaca mandiri diadaptasi dengan metode berlatih membaca luar dan dalam. Setelah anak memahami dekode dan prosodi pembacaan, proses ini melibatkan
yaitu membaca berulang, di mana anak membaca teks beberapa kali untuk meningkatkan kelancaran pemahaman membaca. Yang kedua, bacaan luas, di mana anak membaca teks secara berkelanjutan untuk memperdalam kemampuan membaca mereka. Yang terakhir, communication. Sintak communication atau komunikasi merupakan perpaduan antara salah satu proses pasca baca dan komponen utama dari literasi membaca. Salah satu kegiatan pasca baca dan tuntutan dalam literasi membaca yaitu adanya komunikasi. Pasca baca dapat berupa proses komunikasi dua arah yang membahas tentang isi bacaan dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial menunjukkan adanya proses makna teks bacaan. Selanjutnya, materi tentang penilaian pembelajaran membaca lancar. Penilaian membaca lancar umumnya ditentukan dalam dua bentuk, yaitu penilaian yang menilai keterampilan siswa menggunakan daftar kata atau objek, misalnya kelancaran suara huruf, dan mengukur membaca menggunakan teks yang terhubung, misalnya kelancaran membaca secara lisan. Dapat disimpulkan bahwa penilaian pembelajaran membaca lancar itu terdiri atas 3 komponen. Yang pertama, akurasi dekode, yaitu kemampuan pembaca untuk menekankan kode kata-kata secara akurat di dalam teks. Yang kedua, otomatisme, yaitu kemampuan pembaca membaca sandi kata-kata di dalam teks dengan penggunaan sumber daya autensi yang minima. Yang ketiga, prosodi, yaitu kemampuan pembaca untuk menggunakan frasa dan ekspresi secara tepat. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahman selaku pemateri 3. Masuklah kita ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu penting bagi siswa untuk memahami berbagai teks dengan baik. Proses belajar membaca dimulai dari mengenal huruf dan kata hingga mampu membaca untuk mendapatkan informasi. Setiap tahap dalam perkembangan membaca seperti pre-reading, decoding, dan membaca untuk belajar memiliki peran penting. Agar hasil belajar optimal, kemampuan membaca perlu dinilai secara objektif berdasarkan ketepatan ucapan, intonasi, kelancaran, dan pemahaman isi. Next. Baik, sekian presentasi kami pada sore hari ini. Terlebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.